Ya halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari alur cerita Benua Kaisar yang pernah gue bawain. Dan di session ini pasti akan lebih seru lagi. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah tiba di kota Fangsen, dan di kota ini, aliansi dewa memiliki lubang teleportasi yang besar. Terima kasih atas bantuan kalian para seniorku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik kali ini, ucap dari Xiaoyan kepada Liu Er dan juga Ken Yon. Setelah berkata seperti itu, Xiaoyan pun lalu melompat dan pergi dari sana. Ini sangatlah menyedihkan, ucap dari Liu Er. Memangnya kenapa? Tanya dari Kenyon. Ya, aku hanya khawatir saja saudara kesembilan akan tertangkap, jawab dari Liu Er. Singkat cerita, Xin pun berganti ke Xiaoyan. Xiaoyan yang telah tiba di suatu kerumunan, kali ini dia telah mengganti jubahnya, dan jubah ini adalah peninggalan dari Xiao Feng. Status Xiao Feng di aliansi dewa benar-benar sangatlah rendah. Meskipun begitu, ketika Xiaoyan menggunakan jubah unik dari aliansi dewa ini, semua orang yang muncul tiba-tiba menatapnya dengan penuh hormat. Aliansi dewa memang klan pemimpin di atas dunia ini, jadi tidak ada yang berani memprovokasi mereka di sini. Pada saat ini, Xiaoyan melihat beberapa tokoh dari kejauhan, dan tokoh-tokoh ini menggunakan pakaian yang sama dengannya. Di hati Xiaoyan ada sedikit ketegangan. Xiaoyan tidak siap untuk menyapa mereka, tetapi kemudian mereka pun lalu membungkuk dan memberi hormat kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun terkejut pada awalnya, namun kemudian dia memberanikan diri untuk berbicara. Oh, aku baru saja melihatmu. Apakah kamu baru di sini? Tanya dari Xiaoyan. Iya tuan, kami baru bergabung dengan aliansi dewa, ucap dari salah satu dari mereka. Oh begitu ya, pantas saja. Lalu kalian mau kemana? Tanya dari Xiaoyan lagi. Kami semua ingin pergi ke Hongmen. Beberapa dari kami bertanggung jawab untuk menghitung jumlah orang yang gugur di peperangan, ucap dari salah satu dari mereka. Mendengar ini, Xiaoyan pun jadi tahu bahwa saat ini di Hongmen sedang ada peperangan besar yang terjadi. Oh ya, bolehkah aku bertanya sesuatu? Bagaimana situasinya di sana? Tanya dari Xiaoyan lagi. Masalah itu aku belum mengetahuinya secara pasti tuan. Namun aku mendengar bahwa beberapa sekutu telah terbunuh. Itu karena si Gogok Tianjang yang terlalu kuat, ucap dari pria itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun tidak bisa untuk tidak marah. Dengan marah dia pun lalu melemparkan jubahnya. Namun tiba-tiba ada beberapa orang yang buru-buru mengambilnya dan memberikannya lagi kepada Xiaoyan. Lalu mereka pun pergi dengan tergesa-gesa. Maafkan aku tuan jika aku salah berbicara, ucap dari mereka. Setelah menerima jubah itu, Xiaoyan melihat ada 8 bintang putih di dada kiri pakaian Xiaoyan. Mungkin ini adalah salah satu tanda. Dan saat Xiaoyan mengamati beberapa pakaian orang-orang barusan, mereka hanya memiliki 6 bintang di baju mereka. Bintang ini ternyata mewakili kekuatan dari mereka. Dan peran jubah ini ternyata lebih berguna daripada yang dibayangkan Xiaoyan sebelumnya. Karena selain menjadi jubah yang hebat, ini juga mewakili identitas dan kekuatannya. Dan kekuatannya pun ini sangatlah diagungkan di aliansi dewa, karena dia memiliki 8 bintang. Setelah berjalan-jalan sebentar di Fangsen, Xiaoyan pun dengan cepat menemukan lubang teleportasi yang mengarah ke aliansi dewa. Lalu Xiaoyan pun melihat ke arah lubang teleportasi itu. Di sana ada banyak tokoh yang berdiri di luar lubang teleportasi. Semuanya menggunakan jubah aliansi dewa. Lalu Xiaoyan pun mendekatinya. Xiaoyan lalu mendapati bahwa mereka semua adalah anggota baru dari aliansi dewa. Dengan pengalaman tadi, Xiaoyan langsung berjalan lurus ke depan. Xiaoyan berjalan ke lubang teleportasi itu dengan tergesa-gesa. Ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki aliansi dewa.
Hei, tunggu dulu. Siapa namamu? Ucap dari salah satu penjaga di sana. Namaku adalah Xiao Feng, jawab dari Xiao Yan. Mendengar itu, penjaga itu pun lalu melihat catatan yang ada di tangannya. Tunggu sebentar. Hei, di catatan ini kamu telah dinyatakan mati. Siapa kamu sebenarnya? Tanya dari penjaga itu lagi. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu melepaskan topinya dan menunjukkan wajahnya. Si penjaga itu lalu membandingkan wajah Xiaoyan dengan gambar yang ada di buku catatan penjaga itu. Dan memang benar saja, wajahnya adalah wajah Xiao Feng. Namun di sana tercatat bahwa Xiao Feng telah mati. Memang ada banyak hal aneh di dunia ini. Ada seseorang yang menyelamatkanku. Untungnya sekarang aku telah selamat dan kembali lagi ke sini, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu, letakkan telapak tanganmu di momentum batu giok itu, ucap dari penjaga di sana. Mendengar itu, Xiaoyan juga tidak punya pilihan lain selain meletakkan telapak tangannya di momentum batu giok itu. Detak jantung Xiaoyan pun lalu berdebar dengan cepat. Namun dia tidak memiliki pilihan lain. Saat tangan Xiaoyan menyentuh momentum batu giok itu memancarkan cahaya hijau. Dan penjaga itu pun lalu melambaikan tangannya. Baiklah, silakan, kamu bisa masuk. Kamu sudah mati namun muncul kembali dalam keadaan hidup. Ini cukuplah langka, ucap dari pria itu. Xiaoyan pun lalu mengangguk dan tersenyum. Dan dia lalu berjalan maju untuk memasuki lubang teleportasinya. Lubang teleportasi ini sangatlah stabil. Sepertinya aliansi dewa menggunakan beberapa cara yang kuat untuk membuat lubang teleportasi ini menjadi stabil dan bisa dengan mudah melewati tanpa kapal apapun. Setelah beberapa saat di dalam lubang teleportasi ini, Xiaoyan hanya bisa melihat kegelapan. Sekitar setengah bulan lamanya dan setelah itu Xiaoyan lalu melihat seberkas cahaya dan kegelapan itu pun lalu memudar. Pandangan Xiaoyan pun tiba-tiba menjadi jelas. Di depan Xiaoyan saat ini terlihat lautan awan dan ada bangunan di tengahnya. Lapisan demi lapisan dengan 9 lantai. Dan ini tentu saja yang dinamakan dengan Pavilion Tiansheng Jiuzhong. Lautan awan di sekitarannya memiliki jembatan yang tidak terhitung jumlahnya yang menghubungkan Pavilion Jiuzhong Tiansheng ke pusat pavilion sekitarnya. Ini sangatlah mengejutkan jika dilihat dari jauh. Dan yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah kekayaan sumber gas energi dari tempat ini sangatlah berbeda dan jauh dari luar imajinasinya. Dibandingkan dengan benua yang lainnya, sumber gas abadi di aliansi dewa ini sangatlah melimpah. Selama ada cukup waktu untuk berkultivasi, Xiaoyan pasti bisa menjadi orang yang kuat di tempat ini. Dalam setiap napas, Xiaoyan bisa merasakan sumber gas abadi masuk ke dalam tubuhnya. Xiaoyan lalu dikelilingi oleh orang-orang yang semuanya menggunakan jubah yang sama pada saat ini. Hanya sejumlah bintang saja yang ada di sekitaran mereka. Jembatan di sana memiliki 9 warna. Xiaoyan melihat bahwa setiap sosok memiliki kartu giok di tangannya pada saat ini. Dan warna kartu giok yang dimiliki itu berarti jembatan yang mana yang bisa dijangkau oleh seseorang tergantung giok di tangannya. Dan pada saat ini yang dimiliki Xiaoyan berwarna putih. Xiaoyan langsung memasuki jembatan yang sesuai dengan warna kartu giok miliknya. Setelah menginjakan kakinya di jembatan itu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan yang menghisap tubuhnya ke arah depan. Jembatan itu terlihat sangat rumit, tetapi tujuan akhir Xiaoyan merupakan lantai paling bawah dari pavilion ini. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum sinis saja, karena kekuatan Daoxian bintang 8 milik Xiao Feng ini termasuk dalam petarung rendahan di tempat ini. Setelah beberapa lama, Xiaoyan akhirnya menginjakan kakinya di tanah. Dan setelah memasuki pavilion terendah ini, pemandangan di depannya berubah secara instan. Seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Langit di sini terlihat sangat gelap dan merah. Tampaknya warna langit ini lebih cenderung membangkitkan keinginan seseorang untuk bertarung. Dan di depannya ini adalah kota kuno yang sangat besar.
Situasi di sini benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan juga. Namun, prioritas Xiaoyan sekarang adalah memahami situasinya di sini. Aku akan mencari tempat tinggal terlebih dahulu, karena aku tidak tahu apakah Xiaofeng punya tempat sendiri atau tidak. Gumam dari Xiaoyan. Lalu ketika Xiaoyan memasuki kota kuno ini, Xiaoyan sangat ingin tahu tentang segala hal di sekelilingnya. Dia lalu melihat kiri dan kanan sepanjang jalan. Tetapi orang-orang di sini sangat acuh tak acuh. Mereka datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Jarang ada orang berdampingan. Kebanyakan dari mereka terlihat waspada. Bahkan di jalan, Xiaoyan melihat beberapa pertempuran. Bangunan di sini tidak dipengaruhi oleh pertempuran yang terjadi, dan bahkan pertempuran yang kuat pun tidak bisa mengguncang bangunan di tempat ini. Namun, setelah menonton pertempuran ini, Xiaoyan tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang kuat dan kurang ajar, karena mereka saling merampok satu sama lainnya. Ini adalah lingkungan yang kejam. Di sini mereka hanya bisa merampok atau dirampok atau dibunuh atau membunuh. Nyawa seseorang telah menjadi sangat murah di tempat ini. Gumam dari Xiaoyan. Untungnya Dausian bintang 8 yang dianggap tinggi di pavilion ini. Jadi tidak ada yang berani mengganggu Xiaoyan karena ini adalah pavilion terendah. Xiaoyan lalu mengingat kembali ingatan Xiaofeng ketika berjalan-jalan di sekitaran kota kuno ini. Dia lalu melihat banyak adegan yang akrab diingatannya. Dari adegan-adegan yang muncul di benak Xiaoyan, Xiaoyan akhirnya tahu bahwa Xiaofeng sepertinya memiliki rumah di tempat ini. Namun, ingatannya itu kabur dan Xiaoyan pun harus menemukan kembali secara perlahan. Xiaofeng, ucap dari seseorang. Tiba-tiba ada suara terdengar dari seorang wanita. Seseorang wanita gemuk pun lalu tiba-tiba muncul. Saat melihat wanita ini, Xiaoyan pun segera mengenalinya. Ini adalah wanita gemuk yang telah menungganginya di kenangan pertama kali dia lihat. Siapa kamu? Ucap dari Xiaoyan atau Xiaofeng. Xiaoyan pun lalu mundur satu langkah berpura-pura tidak mengenalinya. Wanita gemuk itu lalu memiliki banyak tanda di wajahnya. Ketika menatap Xiaoyan, matanya seperti menunjukkan rasa yang lapar. Dengan tatapan haus, dia lalu berjalan lurus dan menjatuhkan orang-orang di sekitarnya. Minggir, 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 ucap dari wanita itu. Xiaofeng, kamu berani-beraninya berpura-pura tidak mengenaliku, ucap dari wanita gemuk itu. Tunggu dulu, hentikan itu, ucap dari Xiaoyan. Ya, Xiaofeng, berani-beraninya kamu ya mempermalukanku seperti ini, ucap dari wanita gemuk itu. Xiaoyan pun lalu menghela nafas dalam-dalam. Wanita gemuk ini akhirnya membiarkan Xiaoyan lolos kali ini. Xiaoyan pun lega karena dia berhasil melarikan diri dari wanita gemuk itu. Sekarang, Xiaoyan menjadi sangat bersimpati kepada Xiaofeng dan mengagumi semangat Xiaofeng yang melakukan segalanya hanya untuk bisa terus berlatih. Bakat Xiaofeng ini memang tidak terlalu kuat, tetapi dia masih bisa menerobos Dausian bintang 8. Ketekunannya seperti ini benar-benar luar biasa menurut Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan pun terus berjalan di sekitaran kota. Wilayah tempat Xiaofeng tinggal adalah yang termurah di kota kuno ini. Rumah yang ditemukan Xiaoyan pun persis seperti rumah di dalam kenangan Xiaofeng. Rumah ini sangatlah sederhana. Ini hanya sebuah rumah kayu yang sudah tampak lapuk. Bagian dalamnya dipenuhi dengan debu. Hidup di lingkungan seperti ini mungkin terlalu buruk bagi Xiaoyan. Setelah Xiaoyan menemukan rumah Xiaofeng, dia lalu berjalan lagi dan kali ini Xiaoyan memegang banyak uang di tangannya. Kali ini Xiaoyan ingin menukarkan uang itu menjadi koin naga. Xiaoyan terus berjalan menuju bangunan paling megah di pusat kota kuno ini. Namun Xiaoyan merasa bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Mungkin mereka adalah musuh-musuh dari Xiaofeng sebelumnya.
Xiaoyan pun tetap terus berjalan kali ini tanpa menghiraukan orang-orang yang mengikutinya. Saat memasuki loteng, ada suara bising dari dalam ruangan. Sepertinya beberapa orang di bangunan ini sedang berlatih dan beberapa orang yang lainnya sedang melakukan bisnis. Meskipun mereka terlihat sangat kejam, mereka jauh lebih baik daripada yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pertama-tama melihat ke arah kiri dan kanan. Ada banyak hal aneh di kios di sini. Banyak barang yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan berjalan ke sebuah koridor dan seseorang pun datang menyambutnya. Selamat datang Tuan. Apakah Anda di sini ingin membeli sesuatu? Ucap dari penjaga itu. Aku hanya ingin membeli rumah saja, jawab dari Xiaoyan. Hei, upacara daftar emas akan segera tiba. Dan sekarang rumah kelas 1 sedang diamati. Tampaknya saudara ini ingin bertarung untuk mendapatkan daftar emas itu bukan? Ucap dari seseorang itu. Xiaoyan lalu menganggukkan kepalanya karena kebingungan dia harus menjawab apa. Dia sendiri tidak tahu apa yang dimaksud oleh orang itu. Jumlah rumah kelas 1 sangatlah terbatas dan sekarang hanya tinggal satu saja Tuan. Anda sangat beruntung. Untuk menyewa selama 100 tahun harganya hanya 10.000 koin naga saja, ucap dari orang itu. Sayangnya aku tidak mempunyai koin naga, jawab dari Xiaoyan. Saat mendengar itu, ekspresi orang itu pun lalu berubah. Saudaraku, jangan bercanda seperti itulah, ucap dari orang itu. Meskipun aku tidak punya koin naga, aku punya Suan Yuan Kindan. Aku tidak tahu berapa banyak koin naga yang bisa ditukar dengan 1 miliar Suan Yuan Kindan, tanya dari Xiaoyan. Sebentar, 1 miliar berarti 10.000 koin naga. Ini sangat lapas, mantap sekali, ucap dari orang itu. Namun tiba-tiba seseorang muncul di sebelah Xiaoyan. Dan kemudian dia melemparkan sekantong koin naga secara langsung dan melirik ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang gemas. Dasar miskin. Dongfu kelas 1 saja, kamu tidak mampu membelinya. Sudah lama aku tidak melihatmu Xiaofeng, ucap dari orang itu. Namun Xiaoyan belum melihatnya dalam ingatan Xiaofeng kali ini. Jadi Xiaoyan mengabaikan orang itu atau dia merasa kebingungan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Siapakah orang yang tiba-tiba bertanya seperti itu kepada Xiaoyan? Akankah penyamaran Xiaoyan ini akan ketahuan? Nantikan konten-konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian.